saya akan coba sharing. Ada bisnis yang gaya lama, ada bisnis gaya baru gitu. Jadi boleh dibilang kalau kita bicara dulu gitu ya tampilan ini masalahnya bukan cuman dulu, deh sekarang juga masih banyak yang kayak gini gitu ya. Udah berubah ke LTC, kemudian kalau kita bicara sekarang wujudnya bahkan yang namanya di belakang saya ketutup ini coworking space. Bahkan coworking space saja sudah kalah dengan namanya Zoom gitu. Jadi memang perubahannya sangat-sangat eksponensial, sangat cepat gitu ya. Nah, kalau coba saya ingat 1980, kayaknya nggak 1980 ya, Bu Ida dan kawan-kawan. Ini contoh nyata pertama kali saya bangun bisnis tahun 2000 aja masih kayak seperti itu yang tahun 1980. Post-it di mana-mana, masih pakai fax, masih pakai scanner dan seterusnya. Sekarang sekarang cuman modal satu laptop dan satu gadget, selesai. Kita bisa ngejalanin bisnis dengan segitu mudahnya. Jadi cuman pertanyaannya apakah teman-teman sudah terbiasa atau tidak gitu ya untuk melakukan hal ini. Saya sering coaching pebisnis di 39 kota tadi Bu Ida katakan, saya nggak tahu gimana ya terpanggil untuk bantu negeri ini. 20 tahun saya menjalankan profesi saya sebagai coach, sebagai trainer. Mungkin ini sudah panggilan Bu Ida, saya percaya kita sebagai pengajar ini juga pahlawan tanpa tanda jasa. Pada saat klien saya berhasil, ya mereka bilang kan sudah bayar gitu loh ceritanya. Tapi ada beberapa sih ya, tapi masih di bawah bahasa saya di bawah 1% yang masih ingat sama gurunya. Bahkan kemarin ada klien saya yang pada hari guru dia invite saya datang ke ke tokonya untuk ngopi bareng gitu ya. Dan itu saya sangat terharu apalagi beliau cerita tentang kesuksesan bengkelnya dia yang dari 3 cabang sekarang sudah ada 13 cabang gitu. Jadi saya keliling tuh ngeliatin gudang kayak gini banyak Bu Ida di Indonesia. Jadi ya semerawut. Ini kalau kayak gini nih nyari barang jungkir balik gitu. Sedangkan kalau kita bicara yang seharusnya memang harus sudah serapi ini gitu loh. Cuman balik lagi karena memang keinginan kita berwirausaha, bahasa saya tuh ortodidak gitu. Jedar aja dulu yang penting jalan. Dan itu yang membuat memang saya punya pekerjaan yang lebih lebih banyak nantinya untuk membenahi dan daripada dari awal konsepnya udah bagus malah nggak dijalanin gitu loh ceritanya. Ini ada saya mau kasih beberapa data ya. Sebelum adanya coronavirus, ini data-data ya. Toko-toko retail di Indonesia berguguran jauh hari sebelum coronavirus. Jadi yang namanya waktu kemarin saya ke Blok M Mall tahun lalu itu udah sepi gitu loh. Jadi banyak mall yang memang udah sepi gitu loh. Ramayana tutup bahkan sebelum COVID gitu ya. Jadi memang 2018 pada saat Brad King penasehat masa depannya Obama yang di-invite Bank Indonesia Institute ke Bali waktu itu menceritakan tentang what is industry 4.0 bahwa memang dunia ini lagi bergeser. Masyarakatnya aja udah 5.0 gitu ya. Jadi industrinya 4.0, masyarakatnya 5.0. Dan memang udah retail udah pada berguguran gitu loh. Dan menurut saya memang ini perubahan. Jadi kalau kita bicara Kodak, Kodak malah udah nggak ada, adanya Canon gitu ya ceritanya. Kalkulator, masih ada yang pakai kalkulator, padahal di smartphone kita udah bisa pakai kalkulator. Yang namanya tadi apa, koran, ya apa iya kita masih baca koran? Karena kan di gadget itu beritanya berita terupdate, detik itu muncul gitu loh ceritanya. Sedangkan koran udah berita kemarin. Apalagi gadget-gadget yang lain. Perbankan aja sekarang ke fintech gitu ya kan ceritanya. Dengan modal smartphone kita bisa kerja. Bahkan ada beberapa kali orang minta saya untuk Zoom meeting, lagi nyetir aja tinggal nyalain smartphone gitu ya untuk bisa ikut Zoom meeting. Jadi ini dunia udah sangat-sangat luar biasa. Bahkan industri-industri retail di dunia juga berguguran, bukan cuma di Indonesia. Toys sendiri juga tutup outletnya cukup banyak. Oke, kita coba lihat beberapa gambar di layarnya Anda. Ada Netflix, ada Spotify, ada Marketplace, ada portal untuk kita meeting seperti Zoom, Webex, Microsoft Teams, Google Meet dan lain-lain ya. Ini kita udah cobain satu-satu. Di awal-awal pada bingung katanya Zoom nggak aman lah segala macam. Oh ternyata bukan nggak aman, tapi tidak tahu bagaimana cara mengamankannya. Jadi memang fitur Zoom itu begitu lengkapnya, bahkan Bank Indonesia sendiri mengakui bahwa Zoom yang paling aman pada saat kita bisa menyetingnya gitu ya sekali lagi. Dan
2 bulan terakhir bahkan kita sudah mencoba mengaplikasikan OBS ke dalam Zoom-nya kita, sehingga dalam mengajar pun kita tidak lagi memakai satu screen. Jadi sekarang saya memakai 5 screen untuk mengajar, sehingga saya bisa optimal dalam mengajar gitu ceritanya. Kemudian fintech, fintech kita sekarang udah jarang sekali kayaknya pakai duit, pakai GoPay, pakai OVO, pakai Dana, pakai ShopeePay gitu kan. Apalagi banyak diskon. Jadi kalau teman-teman ngelewatin ini kayaknya rugi banget ya zamannya seperti ini. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman. Media sosial juga kita kalau misalnya nggak up to date gitu ya ceritanya, kayaknya kok teknologi yang demikian canggihnya dari 10 tahun yang lalu kita nggak pakai, dan memang kenyataannya coronavirus ini yang memimpin kita. Jadi Bu Ida, justru sebelum buku Crash the New Normal ini, saya udah menulis satu buku lagi, Corona Leads the New Society. Bahwa memang pandemi ini, kalau saya lihat dari sudut yang lain, kelihatannya memang yang maha kuasa tuh memang, ini saya percaya semua jalannya dia. Tapi bagaimana kita menyikapinya gitu. Saya tidak lagi parno terhadap pandemi ini gitu ya. Saya tetap cuci tangan, saya harus jaga jarak, pakai masker, makan di restoran begitu rame, bubar. Jadi tadi kita lagi makan, tiba-tiba ibu-ibu datang 10 orang, ya kita langsung pakai masker. Habis ibu-ibunya pada ngobrol sembarangan, kan kita nggak tahu siapa yang kena dampaknya gitu. Walaupun saya sadar imun saya kuat sekali gitu. Dan memang kalau dilihat lagi, beberapa kali saya ternyata berinteraksi dengan OTG ya, tersangka COVID gitu ya. Wah, si ini udah masuk rumah sakit karena COVID. Jadi belakangan ini beberapa bahkan teman saya yang berinteraksi sama saya itu kena COVID, berguguran 1, 2, 3 gitu ya ceritanya. Tapi kita satu kantor, kita swab, kita positif. Kita negatif. Jadi dengan kepositifan kan kita, mental kita yang sangat kuat dan imun kita yang sangat bagus, itu bisa melawan COVID-nya ini. Jadi buat teman-teman, yang penting tuh, yang penting sekali lagi adalah jaga kesehatan Anda. Jadi jangan ngeremehin makan makanan yang, pokoknya ini pikiran jangan parno yang pertama. Karena kalau pikiran Anda parno tuh yang namanya kortisol muncul. Kortisol melemahkan semua sistem imunnya kita. Jadi sekali lagi teman-teman tetap happy, tetap bekerja dengan semua protokol kesehatan. Saya percaya kita semua pasti bisa melewati krisis pandemi ini. Vaksin sebentar lagi sudah confirm, katanya udah mau mulai dibagikan, katanya ada dibebaskan pajak dan seterusnya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab kegalauan kita dalam berwirausaha gitu ya. Tapi sekali lagi ada sudut baiknya. Sekali lagi, Industri 4.0 yang dibawa oleh pandemi, mau nggak mau kita mengandalkan namanya teknologi. Jadi Bu Ida, sekali lagi Pak Franky, saya sekarang malah ketagihan gitu loh, ngajar dengan teknologi. Dulu kita ngajar rekamannya tuh jauh, pakai kamera biasa gitu ya. Sekarang kita pakai kamera komputer aja gitu ya. Dengan perangkatnya, software yang namanya OBS, walaupun sangat sulit pertama kali saya mencoba mengoperasikan OBS, tapi kenyataannya begitu bisa, asik sekali gitu loh. Rekaman saya jadinya bagus, saya bisa mempelajari lagi berulang-ulang. Bahkan rekaman ini nanti saya akan kasih kepada Pak Franky ya Pak, rekaman OBS waktu saya ngajar. Dan tidak perlu lagi ada editan, tidak perlu macam-macam, tinggal yang nggak penting nanti dipotong gitu loh ceritanya. Jadi saya makin ketagihan dengan mengajar ini. Saya tidak perlu lagi prosesi panjang, mesti naik pesawat, ngantri di bandara, kemudian di pesawatnya juga kadang-kadang delay dan seterusnya. Sekarang back to back meeting sehari, bahkan kadang-kadang kita bisa 5 sampai 7 gitu lah ceritanya. Jadi dengan teknologi ini ada sudut pandang positifnya, walaupun ada beberapa negatifnya. Negatifnya adalah teman-teman yang nggak siap dalam mengikuti perubahan ini. Kita lihat ya dampaknya digital ekonomi yang dibawa lebih cepat terjadi oleh si pandemi ini. Coba kita lihat pengusaha-pengusaha terkaya di Indonesia, Pak Rudi Hartono, Pak Budi Hartono, kemudian Pak Mokhtar Riyadi, Pak Eka Cipta, Pak Ciputra, itu jadi konglomerat di usia 70 ke atas. Sedangkan yang sekarang kita lihat Pak William Tanu, Pak Nadiem gitu ya, Ahmad Zaki, Ferry Unardi gitu ya, semua bahkan di bawah 40 untuk bisa mempunyai aset sebesar mereka gitu. Jadi dunia lagi berubah teman-teman. Jadi saya percaya teman-teman di mahasiswa ini sudah mencoba
Tapi ada riset yang saya baca kemarin, orang-orang Indonesia ini jago nemuin opportunity gitu ya. Kesempatan tuh cepet ditangkap, cepet dibangun. Yang jeleknya Indonesia dari riset-riset yang kemarin dibagikan di Bank Indonesia adalah daya tahannya, teman-teman. Jadi konsistensinya yang diragukan. 20 bulan yang dijalanin totonya hilang. 20 bulan, rata-rata 20 bulan tuh masa kritisnya para milenial dalam berwirausaha. Kalau dulu katanya masa kritisnya 5 tahun. Jadi 100 perusahaan yang bangun tahun ini, 5 tahun kemudian katanya tinggal 20%. Sedangkan 20% ini yang bisa tahan 10 tahun, sisa 20% lagi. Jadi dengan kata lain, kalau tahun 2020 ada 100 perusahaan yang berdiri, bangun, tahun 2030 tuh sisa tinggal 4. 20 kali, 8 ya, tinggal 8. Jadi sangat-sangat sedikit kawan-kawan. Oh iya, tinggal 4, 20 kali 20%, tinggal 4 gitu loh. Jadi itu data menurut saya udah sedih buat saya gitu ya. Ditambah lagi data yang saya baru terima bahwa milenial ini justru daya tahan, daya juang, resilience-nya, kemudian persistensinya yang membuat teman-teman itu apa ya, kurang kurang dorongan gitu loh. Jadi tadi saya dengar Pak Dekan sama Pak Rektor bilang kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi. Nggak salah lagi teman-teman, kita nggak bisa hidup sendiri. Di zamannya dulu kita buka usaha bisa sendiri, sekarang nggak bisa. Kita harus menjadi bagian kecil dari ekosistem yang besar gitu loh ceritanya. Cuman akhirnya networking lah yang akan membuat kita menjadi lebih cepat. Dan luar biasanya platform-platform untuk kita networking sekarang begitu banyaknya dan begitu murahnya kalau kita tahu cara pakainya. Coba kita lihat, ini data terbaru yang saya dapetin, ada 122 juta pengguna Facebook di Indonesia dan 74 jutanya memakai Instagram. Dan bahkan Indonesia tuh nomor 1 IG story secara dunia. Bayangin, memang Indonesia ini apa ya, kepo ya. Apapun dikepoin gitu lah ceritanya. Jadi mungkin ini saatnya kita juga memakai semua perangkat software maupun hardware tersebut, sehingga kita tidak lagi kesulitan dalam mentransisi diri kita dari ekonomi biasa menjadi ekonomi digital. Dan sekali lagi, pandemi ini yang membawa kita menuju ke sana. Coba kita lihat beberapa data. Dulu saya mau beriklan untuk usaha saya mesti pakai spanduk, kemudian bagi-bagi brosur di pinggir jalan di lampu merah, kemudian bagi brosur di ruko-ruko, kemudian beriklan di radio, TV saya nggak sanggup karena 30 juta itu per 30 detik gitu ya di prime time, bahkan ada yang 50 juta. Sekarang itu luar biasa, udah gampang diukur, murah gitu ya kalau kita tahu caranya. Instagram, saya 5 tahun sebelum adanya pandemi gitu ya, sebelum adanya COVID ini, 5 tahun Instagram saya sepi ya, 700 kalau nggak salah followersnya. Ya karena saya nggak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan followers yang baik gitu. Saya nggak pernah beli followers gitu ya. Bulan Maret begitu ada mulai pandemi, saya sudah mencoba men-setting ruangan ngajar saya dengan berbagai macam, ada yang namanya green screen, waktu itu kita belum tahu, kita masih pakai white screen, boro-boro yang namanya OBS segala macam gitu ya. Suddenly hanya dalam waktu 10 bulan saya bisa menuntaskan 800 followers baru sekarang gitu ya. Jadi yang dulunya 5 tahun sekarang 10 bulan. Dan kalau dilihat lagi benar, network saya bertambahnya segitu cepatnya hanya dengan Zoom. Jadi teman-teman manfaatkan momen-momen seperti ini untuk bisa japri, supaya bisa chatting langsung ke narasumber-narasumber yang mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman gitu ya ceritanya. Jadi sekali lagi, corona memang membimbing kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dunia society 5.0 yang dimana kita coba lihat di China itu 3 tahun gitu ya, ini udah good morning, udah mesen marketplace gitu ya ceritanya. Di Amerika orang sebelum makan berdoa, di Arab juga, di India juga. Cuma di Indonesia yang sebelum makan kita selfie dulu makanannya gitu ya. Kemudian kita upload gitu ya ceritanya. This is the new behaviors, guys. Jadi Pak Jokowi waktu pakai jaket kemudian dilempar gitu ya. Itu luar biasa, jutaan netizen mau bergaya kayak Jokowi dengan hanya memposting fotonya itu di sosial media.
Ada yang tahu nggak ya ini kira-kira ngapain? Waktu itu saya nanya ini ibu-ibu pada chatting apa? Ternyata enggak. Ternyata ini ibu-ibu pada jualan di marketplace, bapak-bapaknya yang jagain anak gitu loh ceritanya. Jadi, guys, dengan hanya modal handphone gitu ya, jadi dropshipper aja dapat duit, kira-kira gitu. Oke. Terus yang luar biasanya juga saya dapat informasi ini dari Lazada, banyak orang beli sepatu itu di Lazada tapi nyobanya di mall. Jadi semua nih satu-satu sepatu udah dicobain, udah selesai, kemudian pelanggannya minta password WiFi untuk membelinya di platform marketplace yang sangat murah. Kenapa bisa sangat murah? Karena biaya promosinya otomatis sangat sedikit. Yang namanya biaya sewa otomatis semakin murah. Nggak ada yang namanya pelayan yang harganya segitu mahalnya melayani kita. Jadi sekali lagi, kalau kita nggak manfaatkan teknologi ini sayang sekali. Nah, ini juga lucu ya. Ini cara orang-orang mengambil foto. Ini ada Hillary Clinton. Orang-orang biasanya fotoin Hillary Clinton. Ini semua sekarang fotonya ngebalikin diri untuk bisa selfie dengan Hillary Clinton. Ya, caranya sekarang udah berubah. Dan ini ada data yang bagus. Indonesia punya demografi dividen. Cuman masalahnya katanya usianya cuma sampai 20 tahun demografi dividen ini dan kita sudah berjalan katanya 2 tahun. Dan kalau kita tidak bisa memanfaatkan demografi dividen ini, waktu kemarin staf khususnya Pak Menristek, Pak Danang Ginanjar bilang, namanya dividen, namanya bonus. Jadi bonus itu tidak setiap tahun bisa didapatkan. Dan surprisingly saya cukup cukup stres ya dengarnya bahwa ternyata demografi dividen ini hanya dialami setiap negara satu kali. Jadi satu kali teman-teman sekali lagi, bukan berkali-kali gitu loh. Terus saya coba mereview, kenapa cuma sekali, kenapa nggak bisa berkali-kali? Karena semakin maju itu negara, makin banyak orang yang tidak mau punya anak lebih banyak. Jadi Indonesia sudah dicanangkan KB, jadi keluarganya adalah dua, dua cukup gitu ya. Tapi saya nggak tahu nanti ke depannya, apakah kita akan mengikuti pola gaya hidupnya orang-orang Eropa dan Amerika yang memang tidak mau punya anak banyak gitu loh. Dan pada saat itu terjadi demografi itu dividennya tidak dapat. Dan sekarang usia dari 28, 25 ya kita bicara anak-anak produktif sampai dengan umur 55 itu lagi banyak-banyaknya dan bahkan katanya datanya 80%. Jadi kalau kita bisa manfaatkan ini, teman-teman, itu Indonesia punya peluang yang sangat besar. Dan serunya lagi, ini bukan cuma Indonesia yang hancur gara-gara COVID. 200 negara di dunia ini sama-sama mulai dari nol gitu. Cuman siapa yang bisa duluan start gitu ya. Tadi saya lihat videonya salah satu mahasiswa gitu ya, udah mulai jualan daging gitu ya. Wah, ini udah keren gitu ya ceritanya. Saya percaya teman-teman ini sekali lagi itu idenya luar biasa deh. Ini memang lagi hot, ini lagi in. Orang nggak bisa makan di restoran, pakai packaging. Cuman nanti memang mesti ditelusurin target pasarnya apa, cara komunikasinya gimana. Dan terakhir pesan saya, jangan cepat menyerah gitu. Jadi kalau nggak ketemu pasar, konsultasi, cari mentor. Bukan begitu udah order lagi dikit, nggak jalan. Yang lebih parah lagi, banyak mahasiswi atau mahasiswa ngeluhnya, Pak, kita nih susah bagi waktunya gitu. Bagi waktu susah, saya bingung. Apalagi nanti pada saat teman-teman berwirausaha sebenarnya gitu. Saya menjalani 5 macam usaha, saya masih sempat bisa membuat 26 buku. Saya punya 15 klien sebelum pandemi gitu ya, yang harus saya keliling 4 kota setiap bulannya. Saya terbang 100 kali sebelum kena pandemi ini gitu ya. Jadi 100 kali per tahun saya terbang, capek banget gitu. Dan sekarang dengan adanya COVID, awal-awal agak agak bingung gitu, kok nggak terbang ya, nggak kemana-mana ya. Sekarang malah kasih kan Zoom dulu gitu ya. Jadi kalau Pak bisa ngisi webinar nggak? Ya pasti bisa. Kan webinar nggak ada deh webinar yang namanya sehari. Maksimal paling setengah jam, 2 jam gitu ya. Nanti tinggal diatur yang cocoknya seperti apa. Jadi sekali lagi ini masanya kita, masa ke masanya kita. Jadi gimana kita bisa manfaatin ini. Jadi era digital transformation tadi Pak Rektor Pak Agustinus mengatakan total populasi Indonesia yang begitu luar biasanya, negara keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia 264 juta jiwa. Saya percaya ini menjadi satu potensi. Dan tadi Pak Agus juga mengatakan, Prof Agus, 16 jutanya ada di Jakarta kalau pada siang hari, dan pada malam hari saya dengar tinggal 11 juta karena pada pulang ke Bodetabek. Itu juga besar teman-teman, besar karena Singapura aja cuma 5 juta populasinya.
Jadi Jakarta yang kotanya separuhnya Singapura, luas kilometer perseginya, bisa bisa segitu besarnya. Dan kalau nggak salah Jakarta ini masuk ke kota metropolitan teraktif di dunia nomor 10. Jadi itu juga salah satu potensi yang pasar yang sangat luar biasa. Internet, walaupun masih biarpet tapi perubahannya terus terus jalan gitu loh. Jadi kalau dulu masih pakai Telkomnet instan, sekarang bahkan sebentar lagi sudah 5G gitu ya. Jadi kalau kita siap, kita akan bisa jadi juaranya nantinya. Dan average daily time spent using the internet and at any device adalah 8 jam. Bayangin teman-teman, yang dulunya pakai internet cuma 2 jam sehari, sekarang 8 jam sehari. Ini 2018 loh ya teman-teman, ini 2018 untuk Indonesia. Jadi kalau kita bicara di era sekarang yang era pandemi, saya cuma mengatakan 3 hal ini. Jadi bagaimana kita bisa cepat ya beradaptasi. Yang kedua, bisa membawa dampak karena orang lagi butuh kita. Problem is opportunity gitu ya. Dan scope-nya jangan main kecil. Kenapa jangan main kecil? Karena dunia teknologi dan digitalisasi itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi itu yang harus kita manfaatkan teman-teman. Kalau dulu kan buka toko 10 to 10 kalau di mall gitu ya. Sekarang nggak ada yang namanya 10 to 10. Anda mau buka berapa lama? Sok, silakan. 24 jam kalau kuat. Bagi shift gitu kan ceritanya. Mau jualan kemana? Udah sikat aja. Semua negara nggak ada aturannya gitu loh ceritanya. Siapa yang paling bagus, siapa yang paling ngerti, dia menang gitu loh ceritanya. Jadi how to survive, how to bikin jadi lebih stabil, diversifikasi dan perkembangan ini menjadi sebuah opportunity, bukan jadi ancaman. Yes, akan jadi ancaman kalau teman-teman tidak cepat bergeraknya, tidak membawa dampaknya, dan tidak main di scoop yang besar. Itu yang saya alamin. Jadi 6 target yang harus kita rubah dalam di digital ekonomi ini, ya pandemi sekali lagi membawa kita ke dunia digital dan teknologi. Bukan cuma marketingnya kawan-kawan yang dibikin digital. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang saya coaching yang dirubah digital marketingnya. Jadi kemarin 11/11 tanggal 11 November jualan. Wah, luar biasa Pak. Ada 2.000 jualan berhasil. Tapi operationalnya nggak digital. Finance-nya nggak digital gitu loh. Customer relation-nya nggak digital. Ya gubrak teman-teman. Coba bayangin, Anda harus mencetak faktur pajak gitu ya, 2.000 lembar gitu ya. Satu-satu di-input. Kemudian cetak labelnya masih manual, tulis tangan, ratingnya masih pakai plakban kerak-kerak gitu. 2.000 sebelumnya ya transaksinya karena bukan pakai digital ya katanya sih cuma 200 sehari. 200 naik ke 2.000. Operationnya nggak siap digital, marketingnya cuma digital, bisnis modelnya nggak dirubah, kemudian operationnya nggak dirubah, organizationnya nggak dirubah, ya itu yang membuat jadi kacau balau. Jadi sekali lagi teman-teman, pada saat kita mau going digital, kita harus perhatikan 6 hal ini. Product development, organization, customer service, operation, business model, sama marketingnya. Jadi ingat, bukan cuma marketingnya saja. Jadi dengan kita mempersiapkan hal ini gitu ya, dunia ini udah akan sangat berubah. Apalagi kemarin DraftKings sekali lagi orang yang sangat mahal dibayar oleh Bank Indonesia datang ke Indonesia gitu ya. Orang yang sangat mahal di dunia maksud saya. Penasehat masa depannya Obama sama Xi Jinping gitu ya, datang ke Indonesia 400 juta dibayar 2 jam. Dia cerita, wah dengerin ceritanya dia 2018 ya, saya tuh merinding. Wah, ini jangan-jangan nanti kerjaan kita apa kalau semua diganti dengan digitalisasi dan teknologi. Jadi kalau kita bicara di masa-masa mendatang, smart city itu dikontrol hanya oleh 2 orang. Bayangin teman-teman, 2 orang mengontrol satu kota gitu loh. Pajaknya nggak kabur kemana-mana, orang yang buang sampah sembarangan nggak kemana-mana. Boleh share screen. Ini ada satu video yang saya harus tayangin di China. China menaruh 250 juta kamera surveillance CCTV yang bisa bahkan mendeteksi mukanya orang-orang. Coba sekali lagi, kalau nggak bisa kita skip aja videonya. Oke, jadi teman-teman ada 250 juta sekali lagi kamera CCTV yang mampu membaca muka kita. Ini muka lagi mau nyopet, lagi kesusahan, lagi mau nyebrang semuanya, dan itu direkam oleh pemerintahnya. Dan bahkan
ada satu aplikasi yang di handphone, saya kalau nggak salah di WeChat. Jadi kita harus punya WeChat di China yang akan menandakan kredit scoringnya kita. Jadi di WeChat itu akan ada kredit scoring. Anda berapa sering melanggar, Anda berapa sering membantu masyarakat, itu ada kredit poinnya. Dan kalau kredit poinnya minus, itu muka orangnya tuh ditandai oleh polisi dan polisi akan negor. Kenapa nih? Wah, buang sampahnya terlalu sering gitu ya. Kemudian kalau nggak jarang nyebrangin orang tua di jalan, itu masyarakat China begitu cepatnya dikontrol oleh negaranya. Jadi kalau China sudah melakukan hal ini dan China di Asia, ya ini menurut saya penetrasi China akan jauh lebih cepat masuk ke Indonesia dibanding negara-negara lainnya karena pasti China ngincer penduduk yang paling besar juga di dunia untuk menginvestasikan uangnya ya di negara manapun juga. Jadi sekali lagi ini sebenarnya ada satu video tapi kalau saya boleh diputerin aja tanpa suara. Coba diklik nggak diklik di ini aja di PowerPoint-nya. Oke, itu kira-kira video tentang CCTV-nya surveillance. Jadi sekali lagi teman-teman, ayo kita mulai cari tahu apa itu yang namanya transportasi bukan online ya, transportasi autonomous bahkan. Pendidikan sudah malah pakai VR bukan cuma Zoom gitu ya. Infrastruktur TIK-nya, kesehatannya, lingkungannya, partisipasi masyarakatnya, pariwisatanya, kedepannya akan dikelola oleh satu namanya smart city. Kemudian smart city akan sangat 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 bergantung terhadap big data, IoT. Kemudian ada smart retail, smart home, education, smart energy, smart health gitu ya. Ini kerennya smart health. Penyakit yang ada di manusia itu tandanya baru keluar kalau penyakitnya sudah mencapai 70%. Jadi ya telat atau kalau udah 70%, sehingga akhirnya orang-orang harus mengkonsumsi obat untuk menyembuhkan. Nanti kedepannya teknologinya hanya dipakai di pergelangan tangan kita dan pada saat penyakit itu sudah mulai muncul 5%, itu udah dikasih tanda di jam tangan kita. Dan kita bisa langsung mengantisipasi dengan memakan vitamin, memakan nutrisi apa yang untuk meredam penyakit itu muncul. Dan kedepannya orang-orang akan berumur lebih panjang lagi dengan ada namanya smart health. Itu luar biasa menurut saya. So apa yang akan di drive di era 4.0 ya? Itu tadi saya udah sebutin, ada AR, 5G, AI, kemudian big data, robotics dan seterusnya. Teman-teman tinggal cari IoT itu apa gitu ya, bisa digerakin hanya dengan modal internet. Jadi selama ada internet, semua operations produk kita bisa dioperate dengan internet. Kemudian dalam mentransformasinya apa yang akan dibantu oleh IoT ini sendiri. Autonomous transport ini sedang terus digalakan oleh pemerintah China, Kanada, dan Amerika, di mana Uber atau di sini namanya Grab dan Gokar, kalau kita pesan yang datang mobilnya doang, supirnya udah nggak ada. Saya nggak tahu Indonesia bisa melakukan hal ini atau enggak karena disiplinnya negara ini masih sangat sangat rendah gitu ya. Yang namanya lawan arah segala macam sangat luar biasa. Mungkin saya mau tunjukin satu hal bahwa smartphone sudah akan ketinggalan ke depannya yang namanya smart glass. Boleh ini diputar aja.
Jadi smart glass akan merubah cara kita punya berkomunikasi. Bayangin kalau seandainya kita sebelumnya mesti pakai handphone untuk melihat semuanya, sekarang informasi akan muncul di mata kita ya kalau kita pakai smart glass. Dan saya dengar smart glass ini proyeknya sekitar 10 juta sampai 15 juta. Tapi memang modelnya belum terlalu banyak, masih terus diuji coba oleh Google, Facebook, sama saya dengar PayPal gitu ya. Mereka lagi nguber untuk membuat teknologi ini untuk bisa dipakai oleh masyarakat. Ini akan sangat luar biasa teman-teman. Education must change. Kemarin saya dipanggil oleh DPR RI untuk memberikan sumbangsi saran sebagai pengamat pendidikan. Uh, Pengajar masih banyak yang kesulitan mengajar dengan Zoom. Belum lagi mungkin teman-teman lebih lebih punya kemewahan, ada gadget gitu ya. Jadi kalau kita lihat di daerah-daerah yang belum punya kemewahan dapat gadget, satu keluarga ada 7 anak harus berebutan gantian pakai, belum berebutan wifi walaupun kuota internet sudah disiapin oleh pemerintah gitu ya. Ini masih memang membuat belajar jadi fatik gitu. Karena belajar itu nggak cuma 1 jam 2 jam kalau anak-anak yang sekolah. Kedepannya udah berbeda, nggak kayak gini lagi. Kedepannya sudah begini kawan-kawan. Bayangkan kita bisa live ngeliatin guru lagi ngajar dengan VR gitu ya. Jadi teknologi VR ini udah ada kawan-kawan. Jadi cuman belum belum diaplikasikan. Jadi sebentar lagi ini juga menjadi satu peluang bisnis buat teman-teman yang usia milenial ini. Identity algorithms. Jadi nanti identitas diri kita bukan lagi tanda tangan, bukan lagi PIN, bukan lagi biometrik ya, fingerprint. Muka kita gitu ceritanya menjadi identitinya kita. Jadi kalau kita ke China bayar apa-apa udah nyetor muka, mukanya ada saldo ada atau nggak ada saldo langsung kelihatan di sana. Dan paper kills. Jadi semua birokrasi yang masih tidak mau memakai teknologi dan digitalisasi akan membuat organisasinya menjadi makin lambat. Milenial sangat-sangat diincar oleh banyak perusahaan untuk bisa menjawab kesulitan teknologi dan digitalisasi ini. Karena memang teman-teman kita yang masih muda ini dari kecil mainannya beda Ibu Ida dengan kita yang zamannya saya sih mainnya masih yeye gitu ya, masih tak lari, tak jongkok, congklak. Anak-anak yang masih kecil waktu dulu zamannya anak saya itu udah mainnya Lego, membuat puzzle Gundam dengan manualnya. Kita malah agak sulit membaca manual. Tapi milenial ini sangat luar biasa dalam membaca manual karena memang referensinya mereka kaya dalam hal ini. Jadi sekali lagi ini keuntungan di millennials, terutama teman-teman adik-adik saya yang masih kuliah ini. Jadi ini jadi sebuah kesempatan yang sangat besar asal balik lagi konsistensinya dan agility-nya. Jadi bagaimana Anda bisa bahasa saya tuh pala di kaki, kaki di kepala pada saat Anda memutuskan mau berentrepreneurship. Partnering, acquiring, mimically juga itu salah satu kunci di industri 4.0 supaya kita bisa lebih cepat survive. The most effective path is to work with a fintech innovator for now. Jadi nyontek sekarang adalah hal yang legal ya di dunia entrepreneurship. Jadi kita harus ngelihat China seperti apa, kita harus lihat Swedia seperti apa, Amerika seperti apa dalam hal ekonominya. Partneran itu juga salah satunya namanya kolaborasi atau acquiring. Kita malah mencaplok bisnis yang lain untuk menghidupi perusahaannya kita. Data scientist akan menjadi salah satu profesi yang mahal di masa depan. Kemudian mesin educator juga menjadi salah satu pekerjaan favorit ke depannya. Jadi ini juga menggembirakan hati saya. Kalau ke depannya saya nggak bisa ngajar manusia, saya ngajar robot, katanya Bu Ida gitu ya. Dan ini slide saya terakhir. Jadi kalau mulai dari sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, yang namanya Tribal Society, itu di era abad 18, kemudian berubah di abad 19, Ancient Civilization, udah struktur organisasi, kemudian industrial, organisasinya makin lebar, apalagi perbankan gitu ya. Saya dengar kedalamannya sampai 27, melebarnya sampai 50. Ini di dunia industri 4.0 nggak ada ampun, berantakan. Orang bilang namanya network society. Maaf saya geser yang mana ya? Gesernya ke sini. Namanya network society. Jadi network society nggak ada lagi ceritanya saya harus reportnya ke atasan mulu. Jadi kadang-kadang ke rekan kerja saya mesti bisa kerja sama, ke bawah saya juga mesti bisa kerja sama.
Jadi leadership in society 5.0 sangat-sangat berubah dibandingkan dengan leadership di eranya 3.0. Jadi ini sebagai penutup bahwa banyak hal yang harus kita kejar, teman-teman semua, adik-adikku semua. Tapi sekali lagi ini kita mulainya bareng. Jadi baru tahun 2020, baru 1 tahun. Jadi ibarat kata kalau bayi berantem sama-sama bayi, belum tentu ada yang menang atau yang kalah. Tapi kalau bayi lawan yang udah 20 tahun, udah pasti yang 20 tahun menang gitu ya ceritanya. Tapi ini sama-sama. Dan ada satu pesan yang saya dapat dari webinar yang lain, Valentino Rossi selalu menang dalam pertandingan balap motor kalau dia dapat tikungan-tikungan yang dahsyat gitu ya. Dan ini kita ekonomi lagi tikungan. Jadi bukan modal engine-nya harus bagus, tapi jago nggak kita nikung, jago nggak kita mengambil manuver, sehingga dengan apapun yang sekarang Anda punya, tidak selalu membandingkan dia lebih besar, modalnya lebih banyak, dia dia networknya lebih banyak. Enggak, pertanyaan sekarang adalah mau nggak kita mulai, dan ini saatnya untuk memulai industri 4.0, dan harusnya kita berterima kasih dengan pandemi COVID-19 ini membawa kita lebih melek teknologi, lebih melek digitalisasi. Jadi saya percaya yang dulunya target pasarnya kita cuma teritori Jakarta, Jakarta Barat, apalagi cuma main kelurahan, sekarang kita targetnya sudah dunia. Jadi teman-teman, kita coba masukin ke mindset kita bahwa apapun yang lagi kita kerjain adalah untuk dunia sekarang. Jadi mudah-mudahan pemaparan saya bisa membantu, menginspirasi, memprovokasi apapun yang lagi Anda kerjakan, walaupun memang kita mulai dari hal yang paling kecil.